selamat siang. Sebelumnya izin aku memperkenalkan diri. Jadi nama aku Nihatul Zaid. Oke. Mungkin boleh perkenalan dulu nih, nama, kelas, jurusan, asal sekolah dari mana kayak gitu. Nama saya Faraditya Lima. Sebelumnya di sini Farel udah tahu belum tentang gaya belajar siswa gitu macam-macamnya? Farel udah pernah dengar atau tahu gitu atau enggak? Belum sih, belum. Ya. Aku izin ngejelasin sedikit. Jadi gaya belajar siswa itu ada 3. Itu tuh ada auditori, kinestetik, dan visual. Jadi kalau Jadi di sini aku udah ada punya beberapa pertanyaan yang nanti bisa Farel jawab ya atau enggak. Nanti kita akan mengobservasi nih Farel itu termasuk ke gaya belajar yang mana. Gaya belajar merupakan cara individu dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi selama proses belajar. Setiap siswa memiliki kecenderungan gaya belajar yang berbeda-beda, seperti visual, auditorial, dan kinestetik. Pemahaman terhadap gaya belajar siswa sangat penting bagi pendidik agar proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tipologi gaya belajar siswa melalui observasi dan pengisian kuesioner gaya belajar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan gaya belajar siswa serta menjadi dasar dalam pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kuesioner gaya belajar yang terdiri dari 27 pertanyaan dengan pilihan jawaban iya dan tidak. Kuesioner ini dirancang untuk mengidentifikasi kecenderungan gaya belajar siswa berdasarkan 3 tipologi utama, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Subjek dari penelitian ini merupakan seorang siswa SMKN 3, Kota Tangerang Selatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan jawaban siswa ke dalam kategori gaya belajar, visual, auditorial, dan kinestetik. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi, diperoleh temuan sebagai berikut. Yang pertama, indikasi gaya belajar visual. Siswa menunjukkan kecenderungan visual yang kuat ditandai dengan lebih mudah memahami pelajaran dengan membaca, terbantu dengan gambar diagram poster dan wall chart, lebih mudah mengingat wajah dibandingkan nama, lebih menyukai tugas tertulis dibandingkan menjelaskan secara lisan. Lebih senang tertulis sih, karena kalau kata-kata kan kadang suka susah diingat juga gitu, jadi kadang suka berubah-ubah. Kalau ditulis kan enggak sih. Yang kedua, indikasi gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial kurang dominan, ditandai dengan tidak lebih mudah memahami materi melalui penjelasan lisan dibandingkan tulisan, tidak menyukai mendengarkan cerita dibanding membaca cerita, dan tidak terganggu oleh suara saat belajar. Dan merasa terganggu dengan suara-suara saat kamu belajar? Kalau misalnya suaranya nggak terlalu kenceng sih enggak ya, tapi kalau misalnya udah namanya teriak-teriak sih ya pasti agak terganggu. Distract gitu ya belajarnya. Lalu yang ketiga ada indikasi gaya belajar kinestetik. Siswa juga menunjukkan kecenderungan kinestetik yang cukup kuat ditandai dengan lebih mudah belajar melalui praktik langsung, menyukai kegiatan fisik seperti olahraga, sering melakukan aktivitas fisik saat belajar seperti mengetuk-ngetuk pulpen atau mengunyah permen, lalu ada antusias dalam membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan. Yang terakhir, mengekspresikan emosi dengan gerakan tubuh. Memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu? Ya, saya pasti semangat sih yang kayak gitu-gitu, mau pasti nggak sabar gitu, antusias. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil kuesioner dan observasi, siswa termasuk ke dalam tipologi gaya belajar visual kinestetik. Dengan kecenderungan visual sebagai gaya belajar utama dan kinestetik sebagai gaya belajar pendukung. Gaya belajar auditorial tidak menunjukkan dominasi yang signifikan.
Guru disarankan menggunakan media visual seperti gambar, peta, diagram, dan video pembelajaran. Proses pembelajaran sebaiknya disertai praktik langsung, diskusi aktif, dan kegiatan yang melibatkan gerak siswa. Siswa diharapkan dapat mengembangkan strategi belajar mandiri yang sesuai dengan gaya belajar, visual, dan kinestetik.